Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini mari kita belajar tentang 4 prinsip geografi. Apa saja 4 prinsip itu? Yang pertama yaitu prinsip persebaran atau distribusi. Nah, prinsip ini menjelaskan persebaran fenomena di permukaan bumi, baik fenomena alam maupun sosial yang bervariasi dan tidak merata. Sebagai contoh adalah peta persebaran fauna di Indonesia menunjukkan adanya persebaran fauna di pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, persebaran orang utan dapat kita jumpai di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sedangkan burung cendrawasih itu hanya dapat kita jumpai di Irian Jaya. Contoh lainnya yaitu peta persebaran gempa bumi. Pada peta tersebut dapat kita ketahui persebaran gempa bumi yang ada di Indonesia. Ternyata Indonesia itu banyak sekali potensi gempa bumi dangkal yang ditunjukkan dengan titik merah di sepanjang Pulau Sumatera bagian selatan memanjang hingga Pulau Irian Jaya. Nah, prinsip yang kedua yaitu prinsip deskripsi. Apa itu prinsip deskripsi? Nah, prinsip ini menjelaskan berbagai gejala geosfer secara terperinci berdasarkan fakta, gejala, dan sebab akibat, baik kuantitatif maupun kualitatif. Penjelasan yang diberikan disertai dengan peta, tabel, grafik, diagram, maupun citra. Sebagai contoh, ketika kita akan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang persebaran agama di Indonesia, tentu kita akan mencari data pemeluk agama masing-masing agama yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, menurut hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2010, terdapat 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam, dan ada 6,96% Kristen Protestan, 2,9% Kristen Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, 0,05% Konghucu, 0,13% agama lain, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan. Nah, dari data tersebut kita bisa mempresentasikannya dalam peta persebaran agama di Indonesia yang tertera di layar. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip interrelasi. Prinsip ini menjelaskan bahwa terdapat saling keterkaitan, hubungan timbal balik, sebab akibat pada fenomena fisik dengan fenomena sosial, maupun fenomena sosial dengan fenomena sosial. Sebagai contoh, arus urbanisasi yang tinggi dari desa menuju kota-kota besar menyebabkan munculnya berbagai masalah sosial dan ekonomi di kota tujuan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan munculnya permukiman kumuh yang ada di kota-kota besar. Nah, prinsip yang keempat yaitu prinsip korologi. Prinsip ini menjelaskan gejala dan fakta geosfer dengan memperhatikan persebaran, interrelasi, dan interaksinya pada ruang yang ditempati. Sebagai contoh, peta geologi Indonesia menunjukkan letak geologis Indonesia yang berada pada tumpukan 3 lempeng tektonik,
Dampak dari letak geologis ini memunculkan jalur tumbukan yang memanjang dari Sumatera sebelah barat sampai Jawa sebelah selatan. Jalur-jalur tumbukan lempeng memicu tingginya potensi gempa dan persebaran aktivitas vulkanisme di Indonesia. Demikian penjelasan 4 prinsip geografi. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.